Selamat berjumpa kembali dengan channel materi BBM. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang hal-hal apa saja yang harus kita pahami terkait dengan aturan-aturan baru dari YouTube ya. Nah sekarang untuk peraturan itu bisa kita lihat di YouTube Studio tentunya. Nah, cara masuk ke YouTube Studio saya rasa paham ya, tinggal kita klik Chrome atau Google Chrome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel materi PBM. Nah, di browser pencarian tinggal kita klik atau tinggal kita ketik YouTube Studio. Kita searching, terus kita klik yang paling atas ini. Oke, nah sekarang sudah masuk ke YouTube Studio-nya atau YouTube dashboard kita. Nah, aturan itu bisa kita lihat di posisi di tengah ini. Oke. Nah, di sini. Di situ ada lihat informasi terbaru lainnya tentang studio. Nah, kita klik saja di sini. Nah, terus di sini banyak aturan-aturan yang mungkin harus kita pahami ya. Nah, misalnya di sini ada kabar terbaru untuk kreator ya. Nah, baca artikel untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai kreator, pelajari perubahan terbaru untuk penonton YouTube. Nah, itu kalau misalnya mau kita tinggal klik saja di situ. Terus ada lagi di bawahnya itu ada perubahan terbaru tentang live streaming ya, live streaming. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti tentunya. Nah, terus ada lagi tentang kebijakan dan hak cipta ya. Nah, kita juga harus paham aturan-aturan yang terkait dengan hak cipta dari seseorang atau kreasi seseorang. Jangan kita duplikat ya, jangan kita mengambil hak orang atau punya orang. Nah, terus ada perubahan lainnya. Nah, di sini banyak aturan-aturannya. Nah, terus perubahan sebelumnya. Nah, ini ada di Oktober. Nah, itu Oktober juga ada perubahan tentang penyempurnaan pengeditan teks dan teks di YouTube ya, YouTube Studio. Terus halaman penyesuaian baru di YouTube Studio. Nah, semua ini nanti Anda bisa klik di teks yang berwarna biru tentunya ya. Bisa dipelajari sendiri nanti hal-hal apa saja yang harus kita patuhi terhadap aturan-aturan dari YouTube. Terus ada fitur blur ya di YouTube Studio. Nah, ketika kita kepingin ngeblur apa itu wajah atau apa ya, atau tampilan dari video-video kita. Terus di sini di September juga ada. Nah, ini terus sampai ke bawah ini semua adalah perubahan-perubahan per bulannya atau secara berkala setiap bulan ketika ada perubahan-perubahan dari aturan dari YouTube. Nah, ini semua bisa dilihat. Jadi Anda atau kita sebagai YouTuber, khususnya itu adalah YouTuber pemula, ini harus paham semua aturan-aturan. Nah, juga ada aturan-aturan apa saja yang kira-kira tidak boleh ya, tidak boleh kita langgar tentunya. Nah, jangan sampai nanti kita membuat akun YouTube atau channel YouTube ternyata apa yang kita buat tersebut itu tidak diakui oleh YouTube ya. Nah, bisa kita lihat sekarang aturan-aturan atau hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan di YouTube ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ketika kita membuat sebuah konten di YouTube. Nah, semua konten itu harus mematuhi pedoman tentunya. Nah, kami mempertimbangkan semua aspek
konten Anda ya. Saat menyebut konten, yang kami maksud adalah, nah ini harus kita pahami apa sih yang disebut dengan sebuah konten ya. Nah, terus di situ ada konten video. Nah, apa sih konten? Nah, isi ya. Ya, isi tentang video kita tentunya. Nah, terus juga harus kita pahami adalah ketika kita membuat sebuah judul. Nah, judul itu apa? Nah, jadi kita harus sebelum membuat judul harus kita pikirkan maknanya judul itu harus sinkron dengan isi tentunya. Nah, terus ada di bawahnya yang ketiga itu ada thumbnail. Thumbnail itu adalah cover ya. Kalau di laporan kita itu ada cover. Jadi kalau di video itu disebut dengan thumbnail. Ya, jadi kita harus merancang thumbnail seindah mungkin, nah sesimpel mungkin, sehingga ketika orang melihat thumbnail orang paham ini isinya pasti terkait dengan thumbnail yang kita tampilkan. Terus ada deskripsi. Nah, ini juga harus diisi nanti ketika kita mengupload sebuah video. Deskripsi ini itu harus diisi, harus kita jelaskan video kita itu berkisar seputaran apa gitu. Jadi kita isi ya di deskripsinya, kita jelaskan. Nah, berikutnya juga ada tag ya. Tag ini adalah kata kunci. Jadi ketika kita membuat sebuah video, kita upload sebuah video, kita harus mengambil kata-kata kunci yang kira-kira ketika orang ngebrowser di pencarian YouTube sehingga cepat ketemunya. Jadi kita ambil adalah kata-kata yang terkait dengan video yang kita upload. Jadi tag itu adalah sebuah kata kunci ya. Jadi boleh dibuat sebanyak-banyaknya yang diizinkan ya. Nah, sehingga ketika orang mencari video kita itu gampang diketemukan. Nah, terus agar sesuai untuk iklan, semua konten Anda itu harus memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, sehingga video kita itu bisa dimuat iklan tentunya nantinya. Nah, ini bisa dilihat sendiri nantinya. Terus berikutnya adalah, nah ini adalah berikut semua topik utama yang tidak cocok untuk pengiklan. Jadi ketika video kita bisa dimuat iklan oleh Google AdSense ketika kita dimonetisasi, nah kita harus patuhi ini ya. Apa saja yang tidak cocok, yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu ada di sini adalah kata-kata tidak sopan. Nah, nanti Anda bisa klik sendiri nanti apa sih yang dijelaskan di kata-kata tidak sopan ini. Terus ada kekerasan, ada konten khusus dewasa. Nah, ini semua yang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Konten yang mengejutkan, terus tindakan berisiko, terus konten yang menyebabkan kebencian ya. Ini ada sara dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang harus kita pahami sebagai YouTuber pemula, sehingga jangan ada isi-isi yang dijelaskan di sini itu aturan ini kita langgar gitu, sehingga nanti video yang kita upload itu sia-sia saja, sehingga tidak dilirik oleh pengiklan tentunya. Jadi video kita itu tidak akan dipasang iklan. Nah, di sini saya contohkan satu saja, nanti Anda bisa klik sendiri. Yang saya contohkan itu adalah terhadap kata-kata tidak sopan. Nah, apa isi dari kata-kata tidak sopan? Nah, sehingga ketika kita langgar, sehingga nanti video kita itu akan bisa jadi di blacklist kalau memang terlalu parah ya, terlalu melanggar, atau mungkin di lambang dolarnya itu bukan hijau nanti tapi kuning. Nah, ketika kita klik, nah penjelasan terhadap kata tidak sopan adalah konten yang sering menggunakan kata-kata tidak sopan, bertaraf berat atau vulgar di sepanjang video mungkin tidak cocok untuk diiklan, jadi nggak akan dipasang iklan. Jika kata-kata tidak sopan tersebut digunakan sesekali, nah seperti dalam video musik misalnya ya, itu tidak otomatis membuat video jadi tidak cocok untuk iklan. Jadi mungkin kalau hal-hal yang sifatnya itu tidak sering mungkin dimaafkan ya. Contoh
bisa dilihat di sini kata-kata tidak sopan ya. Nah, sehingga video kita nanti itu akan diberi lambang dolar ketika kita lambang dolar kuning ya ketika kita melanggar. Nah, terbatas atau tanpa iklan. Nah, jadi bisa jadi nggak dipasang iklan atau memang iklannya itu terbatas sifatnya. Apa sih isi dari kata-kata tidak sopan tersebut? Kata-kata tidak sopan bertaraf berat di bagian judul atau gambar thumbnail ya, mencakup kesalahan eja yang dimaksud untuk menyonsor kata-kata tidak sopan. Misalnya, nah ini yang dimaksud di sini itu adalah anjing ya, tapi i-nya itu diganti dengan 1. Nah, jadi ini hanya contoh saja. Bisa jadi nanti semua a itu misalnya diganti dengan angka 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga orang begitu membaca udah pasti nih, oh ini maknanya adalah anjing gitu ya. Jadi nggak sopan ya. Atau kata-kata tidak sopan bertaraf berat seperti, nah di bawahnya itu ada yang tidak senonoh ya. Nah, ini nggak boleh, ini yang sifatnya sangat berat ya, tidak boleh diganti dengan huruf-huruf berikutnya itu dengan simbol-simbol. Nah, tapi namun orang paham ini maksudnya apa gitu ya. Nah ini adalah sebuah ketentuan yang diterapkan oleh YouTube yang dijelaskan ke kita sehingga kita jangan sampai melanggar terhadap aturan-aturan ini. Baik, hanya ini mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan layangkan ke channel Materi PBM. Insya Allah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Bagi Anda yang belum subscribe channel Materi PBM, silahkan Anda subscribe, Anda like, Anda share ke berbagai media sosial yang Anda punya tentunya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga setiap video-video yang saya akan upload berikutnya itu akan selalu dinotifikasi ke channel YouTube Anda. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.